Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemeliharaan lingkungan. Dan ada dua pokok pembahasan di video kali ini. Yang pertama yaitu pengelolaan sampah di dalam rumah dan lingkungan sekitar rumah. Dan yang kedua itu adalah pengelolaan air di dalam rumah. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi kita akan masuk ke praktek videonya. Di dadang Ruang tamu juga memiliki tempat sampah untuk pembuangan plastik makanan dan aqua gelas. Ruangan tamu, di mana ruangan ini tersedia satu tempat sampah yang digunakan untuk membuang sampah seperti bungkusan snack dan plastik makanan yang lainnya. Dan snack ini akan dibuang dalam tempat sampah. Ruang berikutnya yaitu ruang kamar, dan ini adalah ruang kamar saya. Dan di sini tidak ada tempat sampah. Karena apa? Karena ruangan ini tidak saya tiduri. Emang ini kamar saya, tapi saya biasanya tidur di ruang tamu. Jadi ruangan ini nggak kepake. Jadi nggak ada tempat sampah untuk ruangan kamar saya. Ruang berikutnya yaitu ruang makan dan ruang masaknya. Dan di ruangan sini juga ada tempat sampah yang digunakan untuk membuang bahan masakan, buah busuk, dan juga seperti bahan makanan sisa lainnya. Oke, setelah pengelolaan sampah di dalam rumah, lalu membuangnya di mana? Membuangnya di tong sampah yang ada di luar rumah, yaitu yang ini. Setelah membuang sampah dan meletakkannya ke sampah luar, nanti sampah yang ada di dalam sini akan diangkut oleh petugas kebersihan dan mengangkatnya ke muka atau ke gang untuk diangkut ke mobil sampah. Oke, selanjutnya sumber air. Di rumah saya menggunakan dua mata air yang berbeda. Yang pertama mata air dari PLTN dan yang kedua mata air dari tong atau sumur. Jadi, bagi yang tidak tahu, sumber air tong berasal dari sungai menjalani proses filter khusus dan lanjut dialirkan ke tong yang besar lalu ke tong lebih kecil, dan di saat full kemudian dialirkan ke rumah sekitar.
Dan biayanya lebih murah ketimbang menggunakan sumber air di PLTN. Oke, untuk air cucian piring itu ada di sini, yaitu pakai air PLTN yang terbilang cukup jernih. Untuk air cuci peralatan masak, lalu di sini ada galon besar. Untuk apa? Ini adalah galon air darurat, karena terkadang di wilayah rumah saya air itu mengalami kemacetan, baik itu dari PLTN maupun air tong. Dan sini juga ada sedikit air untuk air cadangan, ya. Untuk air cadangan, siap-siap untuk segala situasi. Dan ini juga air cucian, ya, air darurat cucian. Dan sini ada galon lagi, dan sini ada tong juga nih. Dan ini tong untuk air minum. Jadi untuk air minum kami menggunakan cara tradisional, yaitu dengan merebus air dalam sini dan merebusnya dalam tungku api ataupun maupun pakai gas. Dan untuk air minum di dapur itu kami menggunakan galon kecil juga, dan sumber airnya yaitu dari air yang udah direbus. Air di dalam sini juga tidak hanya sebagai air minum, tapi juga air untuk bermasak, untuk memasak-masak. Sini juga air Oke, untuk air minum yang ada di luar itu ada dua. Yang pertama yaitu dispenser dan galon isi ulang. Lalu yang kedua itu ada galon kecil atau galon mini untuk bahan minum, dan sumber airnya ini berasal dari galon isi ulang. Selanjutnya air dari kamar mandi, dan ini ada ruang kamar mandi. Dan ini dari dibersihkan tiap minggu. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.